Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riana Dianti. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Depok. Dalam kesempatan ini, saya akan melakukan refleksi wawancara terkait dengan wawancara yang pernah saya lakukan kepada pimpinan-pimpinan sekolah saya. Saya melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika kepada pimpinan SMP IT Nur Rahman tempat saya mengajar, yaitu wawancara kepada Bapak Ahmad Fauzan LC selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Ibu Ferry Yuniati selaku Wakasek Kurikulum. Bapak Ahmad Fauzan dan Ibu Ferry biasa melakukan pengambilan keputusan terkait situasi internal sekolah. Biasanya Bapak Ahmad Fauzan dan Ibu Ferry mengambil keputusan bersama pimpinan sekolah yang lain. Hal-hal menarik yang muncul dari wawancara tersebut adalah baik Bapak Ahmad Fauzan maupun Ibu Ferry seringkali mengambil keputusan secara kolektif. Mereka selalu berkoordinasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan situasi sekolah. Ada beberapa pertanyaan yang masih mengganjal terkait dengan proses pengambilan keputusan, baik Pak Fauzan maupun Bu Ferry belum sepenuhnya menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 pengujian pengambilan keputusan. Namun Bapak Ahmad Fauzan dan Ibu Ferry sudah melakukan pengambilan keputusan berdasarkan beberapa paradigma, yaitu keadilan versus belas kasihan, dan jangka panjang versus jangka pendek. Selama ini, mereka mengambil keputusan berdasarkan insting, nilai-nilai kebajikan, dan peraturan sekolah. Mereka juga mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Dari hasil wawancara Pak Fauzan dan Bu Ferry ini, sudah melakukan prinsip pengambilan keputusan berpikir berbasis hasil akhir, dan juga berbasis peraturan dan berpikir berbasis rasa peduli. Namun, hal yang belum terlihat dalam wawancara tersebut adalah baik Pak Fauzan maupun Bu Ferry belum melakukan 9 langkah pengujian keputusan. Dari pengamatan saya, belum adanya pengujian keputusan ini berakibat adanya kekecewaan dari salah satu objek dan belum menghasilkan keputusan yang win-win solution. Dalam mengidentifikasi kasus terkait dengan dilema etika ini, Bu Ferry mendapatkan laporan dari murid, guru, karyawan, ataupun orang tua. Terkadang Bu Ferry juga menjumpai sendiri persoalan yang ada di lingkungan sekolah. Sedangkan Pak Fauzan dalam mengidentifikasi kasus dilema etika ini didasarkan pada kemaslahatan sekolah dan rasa keadilan. Persamaan dari pengambilan keputusan Pak Fauzan dan Bu Ferry ini adalah mereka sama-sama melakukan pengambilan keputusan yang kolektif. Terkait pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika didasarkan pada peraturan kepegawaian dan peraturan sekolah. Pengambilan keputusan Pak Fauzan yang terkait dengan dilema etika melakukan cross-check terlebih dahulu untuk mendapatkan data yang valid. Kemudian para pimpinan sekolah berkumpul untuk mendiskusikan pengambilan keputusan berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga keputusan disepakati bersama oleh para pengambil kebijakan di sekolah. Begitu pula dengan Bu Ferry. Dalam mengambil keputusan, Bu Ferry menggali informasi detail dan lengkap terlebih dahulu, dan yang bersangkutan agar mengetahui secara persis cara pandang maupun apa yang benar-benar dimaui. Bila menyangkut banyak pihak, Bu Ferry akan menggali informasi dari semua pihak secara detail. Kemudian mengajak komunikasi dan diskusi di level manajemen. Nah, hal ini agar informasi berimbang dan keputusan yang diambil menjadi lebih bijak. Untuk kasus yang sifatnya pribadi, Bu Ferry akan menyelesaikan secara private dengan yang bersangkutan. Namun tetap sebagai tim akan menyampaikan kepada pihak-pihak yang berhak tahu, terutama ke pihak manajemen yang lebih tinggi.
Menurut Pak Fauzan, langkah efektif untuk pengambilan keputusan adalah dengan melakukan pengambilan keputusan secara kolektif. Karena semua pimpinan di level manajemen memiliki pemahaman yang sama dan ketika ditanya, mereka memiliki jawaban yang sama. Hal ini sebagai bentuk bahwa manajemen ini memiliki soliditas dan pengambilan keputusan. Sementara langkah efektif untuk pengambilan keputusan menurut Bu Ferry adalah adanya komunikasi yang baik dan hubungan yang saling percaya. Adanya kepercayaan dan hubungan yang saling terbuka merupakan kunci efektif dan dalam pengambilan keputusan. Mencari solusi memang menjadi tujuan, namun bila disampaikan dengan cara yang tidak tepat, maka akan bisa menimbulkan masalah baru. Hal ini akan berdampak tidak baik kepada rekan sejawat, tapi bisa juga tidak hanya pada rekan sejawat saja, tapi juga akan berdampak tidak baik terhadap peserta didik. Jadi, menurut Bu Ferry, langkah efektif untuk mengambil keputusan terkait dengan dilema etika ini adalah dengan adanya komunikasi, keterbukaan, dan saling percaya. Nah, tantangan yang paling besar bagi Pak Fauzan dalam mengambil keputusan adalah bagaimana mengenai perasaan, bagaimana mengenai perasaan atau faktor manusiawi, karena harus memutuskan sebagai teman sejawat, di mana pada hakikatnya sebagai sesama manusia memiliki perasaan yang sama dan terkadang berpengaruh terhadap hubungan silaturahim. Nah, terjadinya dilema antara kasihan dan menegakkan keadilan. Kemudian efek jangka panjangnya bagaimana nantinya? Nah, sehingga butuh untuk mempertimbangkan dengan baik pengambilan keputusannya agar minim kesalahan. Menurut Bu Ferry, tantangan terbesar dalam pengambilan keputusan ini adalah terkait dengan dilema etika ini adalah tentang kepercayaan atau ketidaksejalanan antara rekan-rekan sejawat dengan sekolah. Menemukan cara agar pihak sekolah, guru, dan karyawan bisa sejalan merupakan tantangan terbesar dalam mengambil keputusan menurut Bu Ferry. Nah, pengambilan keputusan ini dilakukan oleh Pak Fauzan secara kondisional, terkadang juga diselesaikan di tempat, namun ada kalanya dengan menggunakan langkah-langkah seperti yang tadi saya sampaikan di depan, yaitu perencanaan, musyawarah, dan pengambilan keputusan secara kolektif. Sedangkan menurut Bu Ferry, penyelesaian kasus diselesaikan sesuai dengan kasus yang terjadi. Jika kasus tersebut membutuhkan pendalaman, maka membutuhkan waktu yang cukup untuk melakukan langkah-langkah di atas. Namun, untuk kasus yang sifatnya adalah program, maka bisa diselesaikan secara berkala sesuai dengan program yang akan dilaksanakan. Nah, faktor-faktor yang mempermudah pengambilan keputusan menurut Pak Fauzan adalah karena ada teman-teman ini bergerak di bidang pendidikan dan memiliki nilai-nilai pendidikan sehingga mereka mudah untuk dipahamkan. Nah, faktor lain yang mempermudah pengambilan keputusan menurut Pak Fauzan adalah faktor secara di mana pimpinan itu harus istiqomah dalam mengawal peraturan. Sementara kalau menurut Bu Ferry, faktor yang mempermudah pengambilan keputusan adalah adanya sistem yang sudah settle, kemudian alur yang sudah jelas, dan tim yang saling mendukung. Pembelajaran yang diperoleh oleh Pak Fauzan selama proses wawancara ini adalah bahwa Pak Fauzan merasa bahwa sebagai pimpinan itu ternyata sangat berat, harus mengorbankan perasaannya untuk suatu aturan yang harus ditegakkan, harus mengorbankan egonya. Ini adalah hal-hal yang kita semua harus terus berlatih. Ketika semua memiliki pemahaman yang sama, Pak Fauzan memiliki keyakinan bahwa aturan dan budaya sekolah ini bisa ditegakkan bila memiliki pandangan yang sama. Yang paling berat lagi adalah seorang pemimpin adalah menjaga amanah agar peraturan tetap ditegakkan, namun personality kita itu tidak terganggu.
Sedangkan menurut Bu Ferry, pembelajaran yang didapatkan selama wawancara ini adalah bahwa komunikasi menjadi kunci utama dalam pengambilan keputusan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas keputusan yang diambil. Nah, di akhir wawancara ini, Pak Fauzan dan Bu Fari menyampaikan bahwa rencana ke depan bahwa para pimpinan dalam mengambil keputusan itu ya terutama dalam keputusan yang mengandung dilema etika ini adalah dengan mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan bersama para pimpinan sekolah dan dengan mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Untuk itu, untuk bisa mengukur efektivitas dari pengambilan keputusan tersebut, bisa dilihat dari maslahat tidaknya keputusan yang diambil. Apakah keputusan tersebut bisa bermanfaat untuk sivitas Nurul Rahman sendiri, ya? Apakah justru akan membawa hal yang tidak baik. Jadi keputusan yang diambil ini harus benar-benar win-win solution untuk semua pihak. Saya sendiri sebagai calon guru penggerak, maka saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika ini pada lingkungan saya, kemudian pada murid-murid saya, dan pada kolega guru-guru yang saya berinteraksi dengannya. Mulai sekarang saya akan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 pengujian dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika. Demikian hasil analisis saya dan refleksi saya terkait dengan wawancara yang saya lakukan terhadap pimpinan pengambil keputusan di sekolah saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.